Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita semua para satria Erlangga kita bisa bersama-sama untuk mengikuti pembelajaran dasar bersama untuk rumpun kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berjuang untuk raih prestasi para satria Erlangga dari rumpun kesehatan. Perkenalkan, saya dengan Hani Endang Nihayati dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang saat ini berperan sebagai Co-PJMA dari mata kuliah komunikasi dasar dan layanan dasar kesehatan. Teman-teman semuanya, para satria Erlangga, khususnya adalah teman-teman dari rumpun kesehatan, hari ini kita bergabung dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Vokasi, gitu ya. Di hari ini kita akan mengawali pertemuan kita dengan motivasi, membangun motivasi untuk sikap empati, gitu ya. Teman-teman semuanya, mengawali dari perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya akan men-share screen dulu untuk terkait dengan materinya. Saya share gitu. Iya, semuanya, iya. Sekali lagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana gitu ya membangun motivasi untuk kita semuanya gitu ya. Ini halaman pertama. Ya, membangun motivasi untuk sikap empati gitu ya. Jadi hari ini gitu ya, teman-teman semuanya yang seperti Bu Hani sampaikan tadi, kita semua di rumpun kesehatan tentunya gitu ya, kita akan berpikir gitu ya. Jadi siapakah aku gitu ya. Barangkali teman-teman gitu ya, ada yang dari farmasi, ada yang nantinya akan menjadi calon tenaga kesehatan, apoteker gitu ya, ke dokter gitu ya, dokter gigi, seorang nurse, seorang kesmas gitu ya. Terus kemudian juga dokter hewan gitu ya. Kita semua yang ada bergabung di sini tentunya sudah bersiap gitu ya, memiliki cita-cita gitu ya, motivasi yang tinggi bagaimana kita untuk bisa mewujudkan cita-cita kita gitu ya. Teman-teman semuanya gitu ya. Jadi di dalam gitu ya sebagai seorang tenaga kesehatan gitu ya, maka kita perlu untuk memberikan pelayanan seutuhnya di dalam prakteknya nanti gitu ya. Jadi bagaimana pelayanan kita yang seutuhnya ini, bagaimana kita juga bisa untuk memberikan gitu ya komunikasi intrapersonal kepada diri kita bangun nilai-nilai positif kita gitu ya, kita bangun hal-hal yang terbesar yang ada pada diri kita ini. Itu sebenarnya adalah modal bagaimana kita nantinya akan menjadi seorang tenaga kesehatan yang unggul dan bisa untuk menjadi pelopor di bidangnya masing-masing gitu ya. Jadi ini kalau Bu Hani ilustrasikan bahwa kita memiliki sebuah kemampuan gitu ya, maka bagaimana gitu ya kita ini sebagai seorang pemberi pelayanan itu adalah kontak mata kita itu senantiasa siap gitu ya untuk memberikan perhatian yang penuh gitu ya. Kata-kata yang kita keluarkan ini merupakan kata-kata yang bijak, tidak hanya memberi stresor pasien ini menjadi positif gitu ya. Sentuhan kita juga menghibur, bagaimana kita bisa untuk memberikan belayan kepada pasien kita sehingga mereka menjadi berperilaku yang sehat gitu ya. Dan tentunya gitu ya kita juga senantiasa berdoa gitu ya agar diri kita gitu ya, pasien-pasien kita senantiasa juga tetap sehat gitu kan. Terus kemudian kita juga senantiasa telinga kita senantiasa mendengar dengan penuh perhatian gitu ya, motivasi menolong dan melayani, kaki yang bersedia untuk melayani kan gitu ya. Hari ini kita bahas tentang motivasi untuk menolong dan melayani.
ya. Teman-teman sekalian gitu ya. Nah, ini berbicara masalah motivasi gitu ya. Motivasi itu merupakan dorongan yang ada pada diri manusia yang mendorong seseorang untuk berperilaku ya. Jadi dorongan ini sebenarnya adalah digerakkan oleh sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Kalau kita adalah kebutuhan untuk melayani, kebutuhan untuk memberikan yang terbaik, ya kan? Jadi apa namanya? Semuanya itu gitu ya, itu adalah gitu ya menjadikan motivasi tertinggi kita, betul ya? Jadi di mana asal motivasi ini bisa dari dalam maupun dari luar kita, gitu ya. Nah, yuk gitu ya para Satria Airlangga dari seluruh rumpun kesehatan gitu ya. Yuk kita bangun motivasi diri kita dengan senantiasa memaksimalkan potensi dan kekuatan yang kita miliki. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa gitu ya, berbangga diri gitu ya. Kita di tengah ribuan teman-teman kita terpilih untuk bisa untuk bergabung di dalam Universitas Airlangga ini untuk menuntut ilmu, memberikan apa namanya yang terbaik untuk masyarakat. Oleh karena itu karakter-karakter yang positif ini harus kita bangkitkan, dan insya Allah melalui perkuliahan ini kita akan senantiasa membangun karakter itu, membangun untuk karakter senantiasa melayani gitu ya yang terbaik untuk klien-klien kita. Ya, nah ini sekarang motivasi yang membangun yang pertama yang harus kita bangun adalah dari diri kita, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa untuk memunculkan gitu ya kekuatan-kekuatan diri kita, teman-teman. Ya, jadi yang selama ini yang kita lihat hanya orang lain kan, itu lebih pintar loh, gitu ya. Oh dia lebih pintar gitu ya. Oh dia pintar semuanya dan lain sebagainya. Ketika kita mengatakan itu, kita merasa bahwa diri kita itu sebenarnya tidak memiliki kemampuan gitu ya. Nah, ini yang teman-teman harus kita bangun. Kita harus tetap meningkatkan gitu ya kemampuan diri kita. Nah, ini ayo gitu ya. Motivasi itu akan kita munculkan gitu ya. Bagaimana ini adalah kita memiliki kekuatan dari dalam diri kita. Kita punya power gitu ya. Apa itu? Pertama adalah apa namanya self talk gitu ya. Jadi apa namanya bagaimana kekuatan apa namanya pembicaraan kita yang kita keluarkan dari dalam diri kita ini gitu ya. Terus kemudian juga apa namanya self love gitu ya. Setiap orang pasti memiliki rasa cinta, teman-teman gitu ya. Terus kemudian juga self esteem adalah harga diri. Kita setiap orang itu pasti akan memiliki harga diri, serta adalah gitu ya apa namanya kekuatan di mana kita memiliki kepercayaan diri. Nah, ini yang harus kita bangun. Jangan ini kita apa namanya biarkan terpendam sehingga kita merasa tidak memiliki apapun. Ini yang harus kita bangun. Kekuatan gitu ya dari para calon tenaga kesehatan adalah bagaimana dia mampu untuk memanage keunggulan-keunggulan dari dalam dirinya sehingga itu menjadi motivasi yang tinggi untuk bagaimana kita bisa untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, ini gitu ya. Jadi the power of you. Jadi ternyata gitu ya, ayo gitu ya, kita berusaha untuk kekuatan dalam diri kita. Kita temukan semua hal-hal yang terbaik dari diri kita. Apa itu? Gitu kan, diri kita. Kita ini gitu ya, ada gitu ya holistik, memiliki kemampuan dari aspek kognitifnya, gitu kan, pemikirannya, afektifnya, gitu ya, sikapnya, gitu ya, fisiologinya. Jadi kita memiliki, alhamdulillah memiliki apa namanya fisik yang utuh, yang lengkap, yang itu bisa kita berikan gitu ya. Tangan kita siap melayani, kaki kita langkahkan untuk senantiasa bisa untuk memberikan yang terbaik, perilaku dan juga sosial. Jadi sudah kita ini adalah ada dalam diri kita semua, teman-teman. Tinggal bagaimana ini semuanya adalah kita bisa untuk memaksimalkan kemampuan ini. Berikutnya adalah keluargamu, temanmu, lingkunganmu, gitu kan. Ini semua adalah hal-hal yang terbesar bagi kita semua, yang ini bisa kita maksimalkan dan menjadi kekuatan motivasi yang luar biasa. Ya, oke, teman-teman, gitu ya. Nah ini, ya. Jadi kekuatan kita yang menjadi sumber kekuatan kita ini sebenarnya ada apa namanya saya bilang adalah 5 I can gitu ya. 5 I can number 1 gitu ya. Jadi apa namanya I can believe in me gitu ya. Jadi saya dapat percaya pada diri saya.
Kita harus percaya diri gitu ya. Kita ini mempunyai kemampuan, kita memiliki produktivitas teman-teman gitu ya. Selalu ada doa di dalam diri kita, selalu ada kekuatan positif untuk membuat kita menjadi produktif. Kita suka membaca gitu ya. Kita senantiasa untuk memberikan yang terbaik untuk kita, baik itu nutrisinya, baik itu secara pemikiran kita, keilmuan kita dan lain sebagainya. Yang kedua adalah saya dapat melakukan apapun. Oke, saya dapat melakukan apapun, semuanya, anything gitu ya. Saya tinggal di zona saya. Itu saya bisa untuk melakukan apapun gitu ya. Nah, inilah sumber-sumber kekuatan yang bisa kita positifkan gitu ya untuk bisa membangun motivasi kita. Saya dapat memilikinya dan saya dapat merangkul semuanya ya. Saya bisa untuk merangkul gitu ya klien-klien saya. Itu yang harus kita miliki dan itu harus kita bangun setiap hari. Kita harus kita upayakan ibarat sebuah taman gitu ya. Itu disirami setiap hari agar supaya terus berkembang, terus dia tumbuh, terus dia bisa menghidupi akarnya, batangnya, bunganya, buahnya dan lain sebagainya ya. Ya, oke. Jadi self talk ini adalah gitu ya komunikasi intrapersonal, bicara dengan diri sendiri gitu kan. Kalau ini bukan halusinasi ya, tetapi adalah kita bicara pada diri kita sendiri tentang kemampuan kita dan ini real gitu ya. Baik itu yang positif maupun negatif. Kita kenali, oh saya itu adalah orangnya senantiasa optimis gitu ya. Oh tapi saya juga punya kelemahan gitu ya. Saya itu kadang-kadang gitu ya orangnya tidak bisa untuk memanage waktu. Nah sehingga gitu ya dari positif ini itu adalah bagaimana kita bisa memacu kemampuan kita. Yang negatif itu intinya menjadi sumber evaluasi kita sehingga dari evaluasi itu kita bisa untuk tingkatkan. Jadi dominasi tetap yang positif nantinya gitu. Jadi kita bicara dengan berikan kesempatan diri kita itu untuk berbicara dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita lupa, kita tidak memberikan kesempatan pada diri kita untuk bagaimana kita mengenali diri kita. Yang kita lihat gitu ya, hanya orang di sekitar kita gitu kan, sehingga kita senantiasa lupa karena sudah kita tidak memiliki jatah untuk bagaimana kita waktu untuk bicara dengan diri sendiri. Akhirnya kita lupa sebenarnya kita punya kemampuan, punya hal-hal yang bisa kita tingkatkan gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Ini fungsinya adalah self talk gitu ya, berbicara dengan diri sendiri. Kita mampu dari pembicaraan dengan diri sendiri itu hal-hal yang positif itu untuk semuanya adalah untuk membangun harapan-harapan kita ya kan, menguatkan optimisme kita dan tentunya adalah kita raih kebahagiaan dari itu ya. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah nanti gitu ya guide to amazing self talk itu yang seperti apa nanti teman-teman bisa untuk bagaimana gitu ya melihat gitu ya. Jadi konsisten kita gitu ya, bagaimana kita bisa untuk tetap bisa untuk konsisten terhadap kita berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi seperti itu teman-teman sekalian gitu ya. Jadi ini adalah tentang self talk gitu. Kemudian yang berikutnya yang self love gitu ya. Jadi tentang self love ini adalah bagaimana sih sebenarnya kita ini sangat istimewa. Karena sesungguhnya gitu ya, kita memiliki kekuatan untuk mencinta. Nah, ini memberikan kasih sayang. Pasti ada dan secara naluri gitu ya itu kita pasti memiliki itu gitu kan. Apakah Anda tahu bahwa Anda sangat istimewa ya kan? Ayo diri kita ini sangat istimewa dan unik gitu ya. Allah itu menciptakan gitu ya manusia itu pasti unik dengan keunikannya masing-masing gitu ya kan. Tidak ada seorang lain di dunia ini seperti Anda gitu kan. Ini diri kita yang nanti tentunya akan kita pertanggungjawabkan gitu ya. Seperti itu. Maka gitu ya bagaimana gitu ya kita bisa untuk membangun gitu ya kemampuan kita untuk mencinta, untuk bagaimana berkasih sayang gitu ya. Maka mulailah setiap hari dengan mengatakan pada diri Anda sesuatu yang benar-benar positif gitu ya aja. Jadi begitu gitu ya. Ciptakan lingkungan kita dengan orang-orang yang mencintai dan mendukung
Anda. Jadi kita juga berusaha untuk bagaimana kita bisa untuk membaur dengan lingkungan kita, bahwa lingkungan yang kita bangun ini adalah lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, dengan mencinta. Jadi seperti itu. Jadi jangan melihat orang lain itu dari persepsi kita juga gitu ya. Tapi tetapi bagaimana kita tumbuhkan bahwa sebenarnya adalah sikap melayani kita ini adalah tumbuh bagaimana kita bisa untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Ya, jadi seperti itu juga gitu ya, jangan gitu ya stop kita bandingkan diri dengan orang lain. Kadang-kadang kita lupa, yaitu tadi gitu ya, kita lupa diri memberikan kesempatan kita untuk berkembang kita karena kita melihat porsi untuk terbanyak itu karena kita melihat orang lain. Nah itu gitu kan, ayo gitu ya, ikuti cita-cita kita gitu ya. Hari ini Anda harus torehkan gitu ya, cita-cita ingin memberikan yang terbaik sehingga Tuhan menjadi sayang kita, dan kemudian semua perintah-perintah Tuhan sudah kita laksanakan. Jadi seperti itu. Kalau istilahnya gitu ya kan, mencari ridho Allah gitu ya. Semuanya yang kita lakukan ini adalah sebenarnya adalah untuk menjadi keberkahan. Ya. Perlakukan orang lain dengan cinta dan rasa hormat karena sesungguhnya mereka juga ingin gitu ya memiliki kemampuan seperti diri kita, sehingga itu nanti yang akhirnya gitu ya kita tidak akan melihat dari persepsi kita tapi kita bisa untuk mendudukkan gitu ya semua terkait dengan persoalan-persoalan gitu ya. Misalnya pasiennya itu kan cerewet gitu ya, contohnya itu ada pasien cerewet sekali, kita tidak akan lagi berbicara cerewet sekali pasien itu, padahal kan sudah saya tolong. Tidak seperti itu. Mungkin mereka gitu ya dengan mungkin ketika mereka itu banyak ngomong, banyak mengeluh dan lain sebagainya karena mereka tengah menghadapi stres. Mungkin saat ini mereka sedang pemikirannya sedang bingung dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Temukan tempat yang membahagiakan untuk Anda. Teman-teman, ini semua adalah bagaimana kita adalah langkah-langkah bagaimana kita bisa untuk gitu ya memberikan rasa terhadap cinta diri kita, bahwa kita itu sebenarnya punya rasa cinta, rasa kasih sayang. Ayo itu yang terus kita pupuk sehingga itu akan menjadi motivasi terbaik kita untuk bagaimana kita bisa untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya. Yang ketiga adalah tentang self esteem gitu ya. Jadi ada self talk, self love, self esteem gitu ya. Jadi penilaian terhadap diri kita sendiri berdasarkan pencapaian yang kita lakukan gitu ya. Jadi frekuensi pencapaian cita-cita atau tujuan mempengaruhi perasaan mampu ya. Ini cara meningkatkan harga diri kita ini adalah seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana kita tetap memberikan juga gitu ya reinforcement positif gitu ya. Diri kita ini mampu kok, saya bisa, saya mampu, saya bermanfaat, saya berguna. Itu harus terus kita tumbuhkan. Itu caranya. Jadi jangan sampai kita merasa saya ini menjadi orang yang tidak berguna, saya ini orang yang nggak pinter, saya ini orang yang selalu menyusahkan. Tidak lagi seperti itu. Tapi bagaimana kita membangun diri kita itu dengan senantiasa bagaimana kita memberikan penguatan kepada diri kita. Ayo, saya bisa, saya mampu, saya punya rasa kasih sayang, saya senantiasa untuk optimis dan lain sebagainya itu. Ya, jadi seperti itu. Sehingga nanti gitu ya cara-cara kita tingkatkan harga diri kita itu jangan takut menghadapi kegagalan. Misalnya nanti dalam perkuliahan gitu ya, kata kita misalnya mendapatkan nilai yang kurang pas, misalnya kita katakanlah misalnya kita tidak lulus sedangkan teman kita lulus gitu ya, jangan menganggap oh teman saya itu pintar saya bodoh, tidak. Tetapi dari kegagalan mungkin dia belajarnya intensitasnya lebih, saya juga harus seperti itu. Nah seperti itu gitu ya. Jadi kita harus mampu untuk mundur selangkah, tetapi setelah itu kita nikmati, kita melompat lebih jauh lagi sehingga kita nikmati prestasi kita, gitu ya. Jadi berpikirnya jangan senantiasa coba gitu ya. Kita penuhi ruang memori kita itu adalah ruang-ruang yang positif sehingga kita lupa gitu ya. Tidak ada tempat lagi untuk yang negatif. Seperti itu. Boleh terlintas negatif, tapi itu adalah sebagai self evaluasi kita untuk membangun lebih baik lagi.
Pelajari hal-hal yang Anda suka tentang diri Anda, nikmati, manjakan dirimu sendiri, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ini yang terpenting. Ini adalah saya sampaikan di awal agar supaya kita bisa untuk kita bangun motivasi kita untuk senantiasa bisa melayani, gitu ya, memberikan yang terbaik. Siap ya? Siap. Ya, gitu ya. Ini juga manfaatkan waktu Anda tanpa khawatir dengan penampilan Anda, begitu kan? Jadi kadang-kadang kita malu dengan penampilan kita. Kenapa? Gitu kan? Tidak perlu malu karena sesungguhnya apapun yang kita diberikan oleh Tuhan ini adalah sebuah yang terbaik untuk kita, adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ayo, gitu ya, kita bahagiakan itu, gitu kan? Kita bahagiakan diri kita, ya. Pikirkan masa lalu tanpa penyesalan, gitu ya. Pahami bahwa tak ada yang sempurna di dunia ini. Nikmati semua proses kehidupan kita, baik itu keberhasilan maupun kelemahan, dan sukai sebanyak mungkin tentang diri Anda. Ayo, ini mari bangun motivasi kita, bangun kekuatan kita dari diri kita, sehingga kekuatan itu bisa untuk menjadi kekuatan di sekitar kita. Gitu kan? Bangun kasih sayang kita, sehingga kasih sayang itu bisa untuk menjadi aura-aura kasih sayang di sekitar kita, gitu kan? Itu yang terpenting. Oke, ini adalah self confident tadi, gitu ya kan? Bagaimana juga apa yang telah kita capai, gitu ya? Capaian kemampuan kita ini harus kita miliki, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah motivasi ya. Jadi motivasi itu adalah bagaimana kita bisa untuk menetapkan, gitu ya, pilihan tujuan kita, gitu kan. Ini merupakan self regulasi kita, gitu ya. Self regulasi itu sebenarnya bagaimana kita untuk memonitoring diri kita, mengevaluasi diri kita, sehingga itu menjadi sebuah aksi yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu ya teman-teman, siap ya. Ini adalah pijakan kita, sehingga kita dari pijakan ini bisa untuk melompat sejauh mungkin dengan ilmu-ilmu yang nanti akan kita pelajari, gitu ya, pada semester-semester berikutnya. Teman-teman sekalian, gitu ya. Nah, ini nanti ada ya, ini lanjut, gitu ya. Saya lanjutkan. Sehingga teman-teman, gitu ya, kita perlu sadari kekuatan kita dan gunakan secara optimal. Itu yang paling penting. Kita berikan kesempatan diri kita ini untuk menggali kekuatan, gitu kan, kekuatan keunggulan diri kita semai terus, gitu ya, sehingga ini nantinya sebagai dasar modal kita, motivasi kita untuk menggunakan secara maksimal. Sadari power Anda dan gunakan secara optimal. Sepakat? Oke, setuju? Setuju. Oke, good, gitu ya. Satria Erlangga hebat, luar biasa. Ya, sekarang empati, gitu kan. Nah, motivasi. Nah, membangun sikap empati adalah sebuah sikap yang senantiasa ditumbuhkan. Inilah gunanya kita didudukkan bersama-sama, duduk di forum yang sama seluruh para calon tenaga kesehatan yang lahir dari Universitas Airlangga, agar supaya memiliki karakter, kemampuan dalam merasakan apa yang dialami dan dipikirkan oleh orang lain, sehingga muncul rasa kasih, iba, dan tergerak untuk menolong. Makanya kan Bu Hani tadi sampaikan di awal, gitu ya, bahwa gitu ya, kita harus bangun dulu motivasi diri kita, sehingga dari motivasi yang ada, kekuatan-kekuatan yang kita sadari, kita maksimalkan, kita bisa untuk mampu untuk merasakan apa yang dialami orang lain. Dan ini teman-teman adalah sebuah kunci bagaimana kita bisa untuk memberikan yang terbaik untuk klien kita, gitu ya. Jadi empati itu ini ya. Jadi kalau dibayangkan dari gambar ini, gitu ya, apa yang dirasa kita bisa untuk lebur, gitu ya, bisa masuk, gitu ya, apa yang dirasakan klien kita juga bisa untuk merasakan, gitu ya, sehingga munculnya adalah bagaimana kita tetap menghargai mereka,
membangun tetap dari sisi kemanusiaannya. Kita juga tidak akan membedakan lagi mana ini etnik, golongannya, rasnya dan lain sebagainya. Tapi begitu kita sudah ada komitmen gitu ya, kita bisa untuk memberikan yang terbaik untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat kita, maka kita sudah akan memiliki rasa empati yang tinggi. Sebagai calon tenaga kesehatan, mengapa kita harus memiliki dan senantiasa menumbuhkan sikap empati? Silahkan gitu ya, ini dituliskan di komentar gitu ya. Jadi seperti itu. Saya kira itu teman-teman gitu ya, pembelajaran kita adalah silahkan ini dituliskan, tuliskan gitu ya. Kenapa kita ini sebagai calon tenaga kesehatan kita harus memiliki menumbuhkan sikap empati gitu ya. Saya kira ini yang Bu Hani sampaikan, ayo terus gitu ya, kita bangun motivasi kita, tidak hanya cukup pada pertemuan saat ini, tetapi bagaimana motivasi, kekuatan diri kita ini kita bangun terus, sehingga akan muncul sikap empati, sikap yang senantiasa untuk rela untuk melayani, ikhlas untuk melayani, dan tentunya juga semua yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan yang terbaik dan memberikan manfaat bagi masyarakat kita, terutama adalah di kesehatan. Satria Erlangga, hebat luar biasa. Satria Erlangga, luar biasa. Kurang lebihnya Bu Hani sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop dulu. Sorry. Iya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat belajar, selamat berkarya. Satria Erlangga, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.